Ya, diulangi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah pengajian putri Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin mingguan kita, yakni pengajian putri Masjid At-Taqwa pada setiap Jumat sore. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga hadirnya kita ke majelis ta'lim ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Mudah-mudahan dengan ngaji ini kita bisa bertambah ilmu, dan dengan bertambahnya ilmu mudah-mudahan pada gilirannya juga bisa menambah kualitas iman dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin, amin. Ibu-ibu yang saya hormati, kita masih meneruskan kajian kita tentang syu'abul iman, cabang-cabang iman. Seingat saya yang terakhir kita sudah membicarakan cabang iman yang ke-24, yaitu beriktikaf. Ya. Dan sekarang kita melanjutkan pembahasan tentang cabang iman yang nomor 25, yaitu haji, ya, atau melaksanakan haji. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah-sudah, ya, kita memulai pembahasan cabang iman ini dari mulai dasarnya, ya. Ya, bahwa haji ini merupakan cabang dari iman sebagaimana yang tertera di dalam buku yang ibu-ibu sudah punya itu, ya. Dasarnya adalah diantaranya surat Ali Imran ayat 97. Pada surat Ali Imran ayat 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Dan wajiblah atas manusia menunaikan ibadah haji karena Allah, ya, ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup melakukan perjalanannya. Ya. Ayat ini saya kira kita sudah fahami semua mengenai dasar diwajibkannya untuk melaksanakan haji bagi yang mampu, ya. Jadi memang untuk pelaksanaan ibadah dalam Islam itu yang secara eksplisit dinyatakan bagi yang mampu itu ya haji ini, ya. Nah, tentu saja juga zakat itu kemarin sudah kita bahas, ya, ketika membicarakan cabang iman
membayar zakat itu juga bagi orang yang memiliki harta dengan kadar tertentu yang disebut dengan memenuhi ukuran nisab gitu ya. Nah ini untuk haji itu ya mampu melaksanakannya ya. Nah karena haji ini orang bisa dari berbagai macam wilayah penjuru dunia ya, yang jauh-jauh tentu saja sebagian besarnya ya. Nah itu memang diperlukan biaya ya, lalu diperlukan ya kesehatan tentu saja ya. Makanya biasanya kalau pergi haji dicek dulu sehat dan tidaknya itu ya. Lalu tentu saja adalah dimungkinkan dari sisi keamanan di dalam melaksanakannya. Ya, makanya kemarin ketika COVID itu ya dipandang pelaksanaannya tidak aman, ya, berarti tidak dimungkinkan untuk bisa dilaksanakan ibadah haji. Ya sementara ibadah haji lalu kemudian apa istilahnya dulu tuh di lockdown ya. Jadi ditutup sementara. Ya, alhamdulillah itu tidak lama ya. Kalau tidak salah kemarin yang tidak berangkat haji itu berapa tahun itu ya? 2 tahun kalau nggak salah ya, hanya 2 tahun saja ya. Nah, sehingga setelah itu kemudian sudah mulai diperbolehkan. Nah, secara bertahap ya semula hanya dibatasi sedikit sekali yang bisa berangkat, tapi kemudian sekarang ini alhamdulillah sudah normal kembali. Ya, jadi sekali lagi ayat ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji dengan syarat ada kemampuan, ya, istita'ah. Ya. Lalu ya di dalam buku ibu-ibu itu juga disebutkan ayat lain ya. Yang saya kira juga cukup populer ini ya. Yang ada di dalam surat Al-Hajj ayat 27. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Ya. Dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang memenuhi panggilanmu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Ya. Nah, hadis ini merupakan perintah Allah ya kepada Nabi Ibrahim ya untuk memanggil umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji, dan Allah menjanjikan ya nanti akan datang gitu ya orang-orang dari penjuru dunia ya dengan baik itu mengendarai unta yang kurus, bahkan malah bisa jadi sampai dengan berjalan kaki ya. Itu untuk menggambarkan betapa haji itu mbok direwangi nanti jalan kaki aja dilakoni ya. Mbok sampai dengan zaman dulu pakai unta yang kurus sekalipun dijalani ya. Nah kalau sekarang sih ya orang naik haji ya dari berbagai penjuru dunia sudah pakai pesawat ya, jarang yang kemudian katakanlah pakai jalan kaki naik unta, kecuali mungkin di
yang deket-deket sekali ya. Tapi itu pun juga sudah hampir tidak mungkin sekarang ya. Sudah semuanya kendaraan yang serba modern ya. Ya. Sebelum pesawat dulu kapal ya. Ya, dulu ketika simbah-simbah kita naik haji itu ya, itu dulu masih naik kapal, dan naik haji itu berbulan-bulan itu ya. Makanya dulu kalau orang naik haji itu ya seperti sudah kayak pamit gitu ya. Ya, jadi kalau toh seandainya tidak pulang itu kayaknya sudah ridho begitu. Tapi ya nyatanya ya tentu saja banyak yang pulang ya. Nah sekarang ini pergi haji sudah sangat pendek waktunya ya. Kalau yang reguler itu ya kurang lebih 40 hari ya. Kalau yang haji plus itu yang ada program ya bisa 21 hari, bisa lebih pendek lagi ya, bisa yang seminggu aja mungkin ada itu program seminggu mungkin ya. Nah intinya ini janji Allah ya, janji Allah yang tadi itu ya merintahkan untuk memanggil haji, dan pasti nanti akan disambut oleh orang-orang dari seluruh dunia ya untuk pergi haji itu ya. Dan masya Allah ya, janji Allah itu ya terbukti betul ya. Sekarang ini orang pergi haji ya sampai antri ya, dan antrinya itu sampai berpuluh-puluh tahun ya. Ya, seingat saya itu haji mulai ada musim tunggu itu mulai haji periode 2009 kayaknya ya, sebab 2008 ya. Karena saya masih ingat, saya itu haji 2006 itu masih semuanya berangkat. 2007 juga itu Pak Musahadi itu tahun 2007 itu juga semuanya berangkat ya. Baru mulai 2008 itu mulai ada istilahnya, apa istilahnya ya, daftar tunggu ya, daftar tunggu ya. Daftar tunggunya semula sedikit, lalu semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Nah sekarang ini orang mau pergi haji meskipun punya uang sekalipun tidak bisa seketika berangkat ya. Sekarang reguler itu kalau Semarang sudah sekitar 30-an tahun itu kalau tidak salah. Berapa? Malah 35. Ya iya, yes, ya. Malah 35 tahun, Masya Allah ya. Ya. Lama sekali itu, ya. Tapi kalau yang punya uang banyak masih ada peluang untuk yang model haji ONH plus itu ya. Tapi mahalnya bukan main ya. Ya, kalau tidak salah itu bisa lipat berapa itu ya? Lipat bisa lipat 10 mungkin ya, harganya itu ya 300-an juta ya. Itu pun sekarang juga yang tahun itu berangkat aja juga susahnya bawa main. Sekarang masih nunggu 2 tahun 3 tahun itu. Ya Masya Allah ya. Intinya tidak mudah, semakin sulit ya. Ini menunjukkan Masya Allah ya. Jadi firman Allah, wa allim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Ini terbukti betul ya, terbukti betul. Lalu masih juga dari Al-Qur'an, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah ya. Nah, ini beberapa ayat Al-Qur'an yang sekali lagi tadi sudah saya sampaikan menjadi dasar bahwa haji ini menjadi rukun iman ya. Nah selain
berdasar pada ayat-ayat Al-Quran, cabang iman haji ini berdasar pada hadis Nabi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamus salati wa itaiz zakati wa shaum ramadhana wa hajjul baiti. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Islam itu didirikan atas 5 hal, 5 perkara. Ya, yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, menyaksikan, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Lalu yang kedua, iqamus shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, itaiz zakah, membayar zakat. Wa shaum ramadhana, lalu berpuasa Ramadan. Dan yang kelima, hajjul baiti, ya, haji ke Baitullah, ya. Nah, ini yang sering kemudian disebut sebagai rukun Islam itu, ya. Jadi rukun Islam itu ada 5, ya. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamus salah wa itaiz zakah, ya. Wa itauz zakah wa shaum ramadhana wa hajjul bait, ya. Ada 5, ya. Nah, dulu ketika kita membicarakan cabang iman yang mendirikan sholat, ya, sudah saya jelaskan dengan panjang lebar, ya, bahwa memang antara pengertian iman dan Islam itu boleh dikatakan saling terkait, ya, tumpang tindih, ya. Dalam arti kalau kita bicara iman secara sempit, yakni rukun iman, ya, rukun iman itu yang 6 saja. Rukun iman itu adalah apa? Hanya iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Itu yang disebut dengan rukun iman. Tetapi, ya, yang kita bicarakan ini bukan rukun iman, tapi cabang iman, ya. Kalau rukun itu pokoknya, cabangnya itu ya sudah lebih luas dibandingkan dengan rukun. Lah, kalau cabang iman itu tidak hanya 6, tapi cabang iman itu yang dulu sudah kita bicarakan di awal sekali, itu ada 70 lebih cabang, ya. Nah, termasuk rukun Islam itu semuanya juga menjadi cabang iman. Nah, itu begitu, ya, pemahamannya, ya. Jadi rukun Islam yang 5 itu, ya, sekaligus juga menjadi cabang iman. Karena cabang iman itu banyak sekali, ya. Ya, malahan tidak hanya rukun Islam saja, termasuk ajaran-ajaran Islam yang lain itu pun juga menjadi bagian dari iman. Nah, sehingga sekali lagi ibu-ibu jangan sampai bingung loh. Rukun iman itu kan hanya ada 6 loh, kok ini kok haji kok masuk juga cabang iman, ya. Jadi rukun iman itu rukunnya ya 6 itu. Tapi kalau cabangnya banyak. Nah, kalau cabangnya yang banyak itu meliputi juga rukun Islam, semuanya itu masuk di dalam cabang iman, ya. Bahkan masih banyak lagi di luar rukun Islam itu. Ajaran-ajaran Islam yang lain juga banyak sekali. Seperti kemarin ya itikaf itu kan merupakan bagian yang secara khusus terkait dengan
puasa Ramadan. Ya, itu malah menjadi cabang iman tersendiri karena memang ada perintah untuk melaksanakan iktikaf secara khusus. Ya. Nah, jadi sekali lagi intinya Bapak lagi ya. Intinya ibu-ibu ya bahwa berdasarkan banyak ayat dan hadis Nabi bahwa yang namanya haji itu merupakan cabang dari iman ya. Sehingga kalau kita ingin disebut imannya sempurna ya tentunya ya hendaknya meliputi juga bahwa kita ini bisa melaksanakan ibadah haji itu. Tetapi sekali lagi ya, ibadah haji ini sebagaimana yang kita sebutkan itu memang disyaratkan hanya bagi yang mampu saja ya, yang mampu saja ya. Jadi syarat wajib haji itu kan kalau dia seorang muslim pasti ya, kalau tidak muslim tidak wajib haji kan ya. Lalu kemudian apa? Baligh ya, lalu kemudian berakal ya, dan seterusnya lah yang sekali lagi yang membedakan dengan pada umumnya ibadah yang lain itu adalah syarat mampunya itu ya. Jadi mampu untuk melaksanakan ibadah haji itu baik dari segi biayanya, dari segi perjalanannya, dari segi keamanannya ya, dan seterusnya, kesehatannya ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT ya, karena yang namanya ibadah haji ini merupakan kewajiban ya, kita sudah semua tahu ya, kalau yang namanya kewajiban itu definisinya dalam fikih Islam itu adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan berdosa dan apabila dikerjakan mendapatkan pahala. Nah, ini apa artinya? Kalau orang ya sudah diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala kok kemudian tidak melaksanakan haji ya, berarti dia meninggalkan kewajiban dan tentu saja adalah berakibat dosa. Nah, ini yang harus dipahami ya. Bahkan malahan dalam salah satu hadis yang saya kira juga disebutkan di dalam buku Syu'abul Iman ini juga ya, itu disebutkan barang siapa yang belum pernah terkena tekanan penyakit, suatu keperluan yang memaksa ya, atau pemimpin yang lalim sedangkan dia belum pernah melaksanakan haji ya, itu sampai diancam ya, maka matilah dia dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ini kan masya Allah, naudzubillah min dzalik ya. Tapi intinya adalah ya pada umumnya hadis macam ini itu dimaknai bukan berarti lalu kalau orang tidak pergi haji itu lalu menjadi tidak muslim lagi, enggak ya. Ya tadi itu ya, muslim tapi tidak sempurna ya. Beriman tapi tidak sempurna karena ada kewajiban yang masih ditinggalkan. Nah, kalau tadi itu ya ingin sempurna Islam kita, ingin sempurna iman kita, ya berarti semua hal yang menjadi ajaran-ajaran Islam itu sedapat mungkin kita kita laksanakan ya. Nah, inilah pentingnya ya kita ngaji cabang-cabang iman itu kan begitu. Sejak dulu sudah saya sampaikan ya, terutama ketika di pengantar itu ya, mengapa kita kok perlu ngaji cabang-cabang iman ini ya. Jadi supaya kita tahu persis itu ya. Ya, dalam list itu ternyata untuk menjadi seorang mukmin yang sempurna itu ya cabang-cabang iman itu sedapat mungkin dipenuhi semua ya. Nah, sehingga nanti kita bisa mengevaluasi, oh ya untuk cabang
beriman kepada Allah, rasanya masuk, aku termasuk beriman lah ya. Iman kepada Nabi, masuk. Iman kepada malaikat, masuk. Iman kepada kitab, masuk. Iman kepada qadar, masuk. Iman kepada hari akhir, masuk misalnya. Lalu kemudian sholat, masuk, masih masuk. Terus ya zakat ya, waduh ndak itu karena saya orang ndak punya misalnya itu. Ya enggak apa-apa kan karena tidak punya itu tidak wajib, tapi bagi yang kaya melaksanakan ya. Iya, puasa masuk, ya, haji belum karena tidak mampu, ya enggak masalah ya, kalau tidak mampu ya. Nah, kalau bermasalah baru bermasalah kalau ya saya ini orang mampu kok kemudian belum haji, ya berarti ada yang enggak sempurna ya, gitu kan. Jadi dengan mengetahui cabang iman yang banyak itu, sekali lagi kita kemudian bisa melakukan evaluasi diri, kira-kira kita ini memenuhi kualifikasi seorang mukmin yang sempurna imannya atau masih banyak bolong-bolongnya, kira-kira begitu ya. Jadi ya saya kira terkait dengan hadis-hadis yang lain yang menyatakan seakan-akan tidak ada iman kalau orang begini itu kan bukan berarti lalu kemudian menjadi kafir, itu kan enggak ya. Ya tetap masih beriman tapi imannya tidak sempurna ya. Misalnya tidak dianggap beriman kalau orang bisa makan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Apa kemudian kalau begitu lalu kemudian menjadi hilang imannya? Kan tidak toh. Ya tetap masih iman tapi imannya menjadi kurang sempurna, begitu ya. Sehingga kita tidak mudah untuk mengkafirkan orang, jadinya tidak mudah untuk ora iman wong jadi ini nak ora apik karo tanggane ora iman. Ora apik berarti ora diiman, berarti tidak begitu ya. Jadi kalau kita mau imannya sempurna dengan tetangganya harus baik. Mau imannya sempurna dengan tamu harus baik ya. Begitu ya. Baik, ya. Jadi sekali lagi sampai di sini kita masih berbicara mengenai sekali lagi posisi haji sebagai cabang iman ya, dari sisi landasannya ya, dan juga bagaimana kita menunjukkan betapa pentingnya haji itu di dalam keseluruhan ajaran Islam ya. Nah sekarang ya meskipun tidak harus mendalam ya, kita harus tahu lah ya sedikit-sedikit tentang haji itu sendiri ya. Jadi haji itu sendiri kan merupakan satu bentuk ibadah ya, yang secara khusus dilaksanakan dengan mengunjungi tanah suci Makkah ya, pada waktu yang sudah ditentukan ya, yang ditentukan tentu saja ya. Tidak sembarangan ya, haji itu ada waktunya ya. Waktunya itu kalau di dalam Al-Qur'an itu al-hajju asyhurum ma'lumat itu oleh para penafsir pada umumnya dipahami haji itu dimulai dari bulan Ramadan, lalu bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah ya. Artinya orang itu mulai Ramadan itu sudah boleh itu mulai berangkat pergi haji itu ya. Nah tetapi tentu saja ya peristiwa hajinya itu ya memang baru dimulai prosesinya itu mulai wukuf di Arafah itu ya. Jadi mulai tanggal 9 itu ya. Biasanya orang mulai tanggal 8 itu sudah berangkat itu ya. Kalau sudah di Mekah itu berangkat ke Arafah ya. Ya. Nah sebelumnya ngapain kok berangkat dari mulai kadang-kadang Ramadan atau paling tidak ya dari mulai Dzulqa'dah itu ya. Hajinya orang Indonesia itu pada umumnya haji tamattu. Haji tamattu itu boleh dikatakan ya
haji yang paling nyaman ya. Makanya tamattu itu kan bersenang-senang kalau dari segi bahasa ya. Karena apa? Karena orang bisa berangkat haji lalu kemudian umroh dulu, baru setelah umroh itu kemudian boleh memakai pakaian biasa ya, hidup sehari-hari biasa, baru kemudian ketika tanggal 8 itu mulai pakai kain ihram lagi ya, kemudian berangkat wukuf di Arafah itu. Nah itu kemudian baru mulai prosesi haji itu ya. Kemudian lalu setelah dari Arafah kemudian mabit di Muzdalifah, setelah dari Muzdalifah kemudian ke Mina melempar jumroh ya, setelah itu kemudian mabit di Mina lalu melempar jumroh lagi selama 3 hari itu ya. Baru kemudian tawaf ifadah, baru sa'i, baru tahallul itu ya, baru sempurna itu ya. Nah itu. Nah sehingga prosesinya ya di situ itu yang paling menentukan itu ya. Nah kalau yang lama itu sekali lagi kalau hajinya haji tamattu ya sekali lagi tadi itu ya sehabis umroh pakai pakaian biasa ya. Kecuali kalau haji ifrad itu ya sudah ya, begitu pakai ihram dari mulai niat haji sampai dengan prosesi haji itu ya tidak pernah melepas ihramnya ya. Mungkin dulu waktu ibu-ibu haji pernah itu ya menjumpai atau bareng dengan orang yang melakukan haji ifrad itu ya. Mungkin ada ya, mungkin sebagian ada. Biasanya kalau kloter akhir yang sudah mendekati pelaksanaan hajinya itu biasanya ada sebagian yang mengambil haji ifrad ya. Tapi kalau yang berangkatnya awal-awal itu biasanya haji tamattu biasanya ya, biasanya haji tamattu. Nah bedanya apa? Kalau haji tamattu kena denda ya dengan menyembelih seekor kambing. Tapi kalau yang haji ifrad ya mungkin ya karena beratnya tadi tidak kena denda ya. Meskipun juga disunahkan tetap untuk menyembelih kambing ya. Hanya sunnah saja, tidak merupakan kewajiban yang berupa denda itu ya. Jadi itu inti dari haji itu saya kira ya. Nah memang proses haji yang panjang itu ya, ibadah haji yang panjang ya, yang banyak sekali tahapan-tahapannya itu kan memang nah ini yang barangkali ibu-ibu perlu pahami juga ya. Kalau di dalam ibadah-ibadah yang lain itu biasanya tidak dibedakan antara yang wajib dengan yang rukun ya. Jadi yang wajib dengan yang rukun itu sama ya harus dilakukan ya. Tapi kalau dalam ibadah haji itu beda itu antara yang rukun dan yang wajib. Kalau yang rukun itu adalah hal-hal yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, tidak sah itu hajinya, ya. Nah itu hanya Hanya 6 itu yang rukun itu ya. Jadi hanya ihram niat ya, lalu kemudian wukuf di Arafah, lalu kemudian tawaf ifadah, sa'i, tahallul dan tertib. Ya, tertib itu harus urut ya. Nah, yang tadi itu ya mabit di Muzdalifah, mabit itu bermalam ya. Bermalam di Muzdalifah itu yang dari Arafah itu yang kemudian kita ambil batu itu ya untuk balang jumroh itu. Lalu kemudian seperti mabit di Mina, melempar jumroh sendiri ya. Itu sifatnya adalah wajib ya. Bedanya apa dengan rukun? Kalau wajib itu kalau toh misalnya ketinggalan itu hajinya masih sah tapi dengan membayar dam, itu bedanya ya. Jadi memang agak fikih haji itu memang agak pernik-pernik, memang agak detail sekali ya. Dan fikih haji itu terus terang aja orang sudah belajar fikih haji sampai dengan detail-detail sekalipun
kalau durung lakoni dhewe pergi haji ke sana itu tetep isih piye-piye ya. Soalnya mung bayangke tok ya angel. Sebaliknya orang mbok ora ngerti ngilmune sekalipun ya, asal pergi ya haji ke sana ya insyaallah iso nglakoni ya. Wong soalnya ibadah haji itu ibadah yang paling gampang, enggak ada yang susah ya. Loh, kalau sholat kan harus susah ya, ada bacaannya, ada gerakannya ya, rukuknya harus benar, idalnya harus benar, sujudnya harus benar, bacaannya harus benar ya. Nah, kalau haji kan enggak ya. Haji itu hampir semua gerakan ya, hampir semua gerakan. Niat itu dilafalkan, tapi niat itu pun juga dilafalkan itu sunnah. Yang penting niat itu dalam hati. Ya, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan itu dalam hati ya. Kalau dilafalkan sunnah ya. Nah, selebihnya kan gerakan semua itu ya. Sehingga asal ikut pembimbingnya wes insyaallah benere, akeh benere ya. Sing penting asal betul-betul melu sing bimbing ya. Mulai pakaian ihram, memakai pakaian ihramnya ya diajari gitu ya. Carane piye ben ora melorot ya, terutama bagi bapak-bapak. Soalnya nek melorot kan bahaya, wong ora nganggo apa-apa ya toh. Nganggone ngambung pakaian yang digulung-gulung gitu saja, paling pakai sabuk ya. Itu harus ada caranya yang supaya kuat kenceng itu ada ya. Nah, ya lalu kemudian ya niat ihram ya dari tempat mikot itu ya tempat yang kita memulai haji itu ya. Nah, kalau dari Madinah itu ya di Bir Ali itu ya. Jadi kalau ibu-ibu berangkatnya dari Madinah ya mulainya dari Bir Ali. Ya. Nah setelah itu kemudian ya sudah ya tawaf. Ya. Tawaf itu apa? Tawaf itu ya hanya mengelilingi Ka'bah. Muter berapa kali? 7 kali. Ya. Arahnya berlawanan jam ya. Kalau jam kan begini ya, itu berlawanan ya. Berlawanan ya. Nah, mosok hanya muter tok ora iso gitu. Mosok muter tok ora iso gitu. Doa-doa itu semua tidak merupakan kewajiban itu ya dalam ibadah haji itu ya. Jadi doa-doa itu sunnah saja itu ya. Jadi yang menjadi rukun dan wajibnya itu gerakannya itu ya. Lalu setelah tawaf apa? Ya sa'i ya. Sa'i itu apa? Ya hanya lari itu ya. Lari kecil tuh ya. Lari kecil ya. Dari Sofa ke Marwah 7 kali juga ya. Bukan 7 putaran ya, 7 kali ya. Nah itu juga masa ndak bisa hanya lari saja ya. Nek iso lari iso nganggo kursi roda. Ora iso kursi roda saiki macam-macam itu ya. Skuter ada, terus yang model kayak seperti mobil golf itu juga ada ya, kecil-kecil. Jadi sekarang Masya Allah ya dimudahkan sekali untuk aktivitas ibadah haji itu ya. Ya, jadi pasti bisa lah ya, pasti bisa. Lalu kemudian wukuf itu apa? Wukuf itu hanya diam. Wukuf itu sebenarnya hanya diam aja, berdiam di Arafah itu. Ya pasti kemudian ada ibadah-ibadah yang menyertai ya. Biasanya langsung ada sholat zuhur ya, dan sholat-sholat yang lain ya. Lalu yang penting dalam wukuf itu ya berdoanya itu, karena wukuf di Arafah itu doanya mustajabah. Ya, sudah lalu begitu bergerak kemana? Ke Musdalifah. Di Musdalifah ya hanya diam bermalam. Ya tiduran boleh, duduk ya boleh, pokoknya
bermalam di situ ya, sampai dengan waktu tengah malam lewat ya, sambil mengumpulkan batu kerikil itu ya. Sudah, terus kemudian kemana? Ke Mina ngapain? Lempar jumroh ya, jumrah Aqabah. Makanya melempar kan ora iso. Iso lah semua, gampang semua, tidak ada yang susah ya. Setelah itu kemudian mabit di Mina itu hanya bermalam di Mina ya, tidur itu. Ya tapi tidak hanya tidur ya, pasti ya dengan ibadah-ibadah yang lain ya. Ya sholat dan yang lain-lain, zikir dan lain-lain ya. Lalu kemudian bisa nafar awal, bisa nafar sani, kemudian kembali ke Makkah lagi untuk tawaf ifadah ya. Lalu kemudian setelah tawaf ifadah sa'i, setelah sa'i tahallul sudah selesai ya. Ya. Tadi setelah lumpar jumrah Aqabah juga ada tahallul awal, ini tahallul sani, tahallul yang sempurna ya. Nah, jadi semuanya perbuatan dan semuanya ya mestinya gampang dilakukan. Apalagi kalau sudah ikut manasik haji, insya Allah ya pasti bisanya lah, pasti benernya. Apalagi memang dibimbing oleh para pembimbing haji itu, baik dari KPIH maupun dari pemerintah dibimbing. Ya. Nah, nuwun sewu ya, bapak lagi, aduh ya Allah. Nuwun sewu ibu-ibu ya. Justru yang sulit ya terkait dengan haji itu bukan persoalan ibadahnya. Ya, bukan persoalan ibadahnya. Jadi persoalan menjaga yang dilarangnya itu, yang tidak mudah itu. Ya. Ya. Ketika kita pakai ihram itu kan ada beberapa larangan toh ya. Ya. Kalau bagi yang laki-laki tidak boleh menutup kepala, ya, tidak boleh pakai wewangian, ya, tidak boleh membunuh binatang dan segala macam lah, banyak itu ya. Itu kalau haji ya dipelajari itu. Ya. Tapi di samping itu kan sebagaimana yang di dalam Al-Quran Allah pesankan dengan sangat serius itu kan. Dalam haji kita tidak boleh melakukan rafath, tidak boleh melakukan fusuk, tidak boleh melakukan jidal. Ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ya. Yang namanya ibadah haji itu adalah pada bulan-bulan yang sudah ditentukan tadi itu. Ya. Yang tadi sudah saya sebutkan dari mulai Ramadan, Dzulqa'dah sampai dengan Dzulhijjah tadi itu. Ya. Di luar itu tidak bisa ibadah haji itu. Makanya ya di situ itu ya waktunya, tempatnya di situ itu, sehingga memang ya sampai akhirnya bertumpuk-tumpuk orang susah ngatasi itu ya. Ya, makanya ada salah seorang pemikir Islam yang mengusulkan bagaimana kalau haji itu dilaksanakan di luar bulan-bulan itu gitu ya. Ya nyatanya sampai sekarang ya pemikirannya itu tidak laku, tidak diterima ya, karena memang ya pada umumnya ulama memahami ya haji itu di bulan yang sudah ditentukan itu tadi itu, sehingga ya terpaksa akhirnya ya sampai menunggu tadi kata Bu Heri sampai di Semarang ini sudah 35 tahun itu daftar tunggunya itu ya, daftar tunggunya itu ya. Nah sehingga dengan daftar tunggu yang lama ini kan kemudian ada problem juga, di satu sisi dan kepengin ziarah ke Mekah Madinah ya, di sisi yang lain kalau nunggu haji kok lama ya, yo nak tutup umure nak ora piye ya. Nah akhirnya lalu kemudian sekarang ini banyak orang yang mensiasatinya dengan melakukan umroh
Ya. Ya, meskipun toh dari segi hukum memang umroh itu tidak bisa menggugurkan kewajiban haji ya. Umroh bagaimanapun juga tetap sunnah, yang wajib itu adalah haji. Ya tapi tadi itu ya. Ya, jadi orang berpikirnya daripada tidak sama sekali ya akhirnya terus kemudian umroh itu kemudian dilakukan. Makanya sekarang ini Masya Allah umroh itu waduh luar biasa sekarang ini ya. Banyaknya itu orang-orang yang umroh itu ya tidak kalah dengan pada saat musim haji. Setiap hari itu ya, penuh sekali ya dengan orang-orang umroh itu. Ya, nah sehingga ya itu gimana itu apa boleh apa enggak ya, masa enggak boleh ibadah, masa enggak boleh ya boleh saja ya. Tapi persoalannya memang sekali lagi itu belum menggugurkan kewajiban haji, sehingga bagaimanapun juga ya sedapat mungkin memang ya harus tetap punya niatan haji, bahkan kalau perlu ya tetap daftar haji, nabung haji, dene engko tekan apa ora iki Ora urusane awake dhewe atau urusane Gusti Allah ya. Jadi nak misalnya besok menghadap Gusti Allah lho iki piye kok padahal sugih kok durung haji. Lah sekarang jawab to nggih Gusti kula pun daftar tapi dereng mangkat wis jenengan panggil kok dipanggil sing liyane ya. Lah kon piye meneh to ya begitu. Tapi minimal ada usaha, ya ada usaha. Ya, tapi bahwa orang dan kepingin ibadah, ya kepingin ziarah ke Makkah Madinah itu pasti baik, ya tidak mungkin buruk, ya tidak mungkin buruk, ya, baik, ya. Wong ibadah, ya, banyak keuntungannya, ya. Tapi sekali lagi akan lebih baik kalau kemudian tetap diikuti dengan niatan untuk bisa tetap pergi haji. Lah wong yo nyandak dan tidak nyandak bukan urusan kita, itu urusan Allah. Yang penting kita sudah punya niat ya, atau usaha kepingin haji tadi itu ya. Dan niat itulah yang insya Allah sudah dicatat Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kok sampai ke situ ya tadi? Tadi saya bicara apa tadi ya? Yang terakhir tadi ya. Apa Bu Heri, Bu? Kok tadi ke situ apa bicara apa tadi saya? Aduh, kadang-kadang. Tadi apa Bu? Ada yang ingat Bu bicara apa tadi Bu ya? Kok jadi kemudian lalu ke umroh segala macam tadi. Yang sebelum itu apa tadi itu? Gimana? Oh ya haji dalam waktu tertentu tadi ya. Ya, setelah itu kemudian apa tadi? Aduh lupa saya jadinya ya. Tidak ada ingat? Bagaimana? Oh ya. Jadi yang terkait dengan manasik hajinya sendiri itu sekali lagi insya Allah mudah, ya insya Allah mudah, ya insya Allah semua orang bisa. Wong itu hanya gerakan semua, ya. Justru yang susah adalah yang terkait dengan persoalan meninggalkan yang larangan-larangan itu, ya ketika kita berhaji itu, ya. Nah Allah sekali lagi ya, saya masih jadi ingat ya. Tadi saya sudah menyebut ayat yang menyatakan al-hajju asyhurum ma'lumat fama farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya. Jadi kalau seorang itu sudah niat untuk berhaji maka tidak boleh fusuk, ya. Rafath itu berhubungan suami istri atau hal-hal yang mengantarkan yang dikhawatirkan kemudian menjurus ke situ ya. Jadi tidak boleh itu sementara ya, meskipun dengan istrinya sendiri sekalipun tidak boleh itu ya, harus ditahan. Lalu fusuk itu ya gampangannya maksiat lah ya.
Jadi dalam hal ibadah haji ya jangan sampailah kemudian ada kefasikan ya, yang dilakukan, ya, kemaksiatan yang dilakukan ya, dalam bentuk apapun. Bahkan malahan sampai wala jidala, berdebat aja, berbantah-bantah aja juga tidak boleh itu. Ya, nah itu. Ya. Nah, yang rawan itu yang ini berdebat itu ya, yang rawan itu yang itu. Ya, orang ya haji itu, waduh itu yang paling berat di situ untuk menahan itu ya. Ya karena apa? Ya haji itu masya Allah berkumpul orang sekian banyak dari berbagai penjuru dunia ya. Sementara tempatnya terbatas. Ya. Waktunya terbatas sehingga berdesak-desakan, antri dalam segala hal, ya, mau ke kamar mandi antri, mau ke toilet antri, ya, mau dapat tempat sholat yang nyaman, ya, berdesak-desakan. Wah itu kalau kemudian tidak didasari dengan sikap yang tadi ya, menahan diri untuk tidak berdebat itu, waduh itu gampang sekali tersulut emosi kita itu ya, gampang sekali tersulut emosi kita dan akhirnya ya berpaduria ya, berdebat, berbantah-bantahan itu biasa kadang-kadang terjadi itu ya. Nah itu yang susah dihindari, makanya di dalam manasik-manasik haji itu memang ya di samping persoalan manasiknya sendiri, ibadahnya sendiri, justru yang perlu ditekankan, ya, yang perlu dipesankan betul kepada para jamaah haji itu ya bagaimana supaya bisa melaksanakan ibadah haji itu dengan ya bekal yang sebaik-baiknya. Makanya dalam ayat itu kemudian lanjutkan dengan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kamu berbekal itu di dalam pergi haji itu, tapi bekal yang terbaik adalah takwa, ya. Ya. Terutama sabar itu. Sabar itu nomor satu itu ketika haji itu ya. Pokoknya intinya sabar. Nomor satu sabar, nomor dua sabar, nomor tiga sabar itu ya. Tadi itu ya. Antri aja masya Allah ya. Antri makan masya Allah. Antri kamar mandi masya Allah, jajal nak misalnya kebelet ya. Waduh, apalagi kemarin seperti yang haji terakhir itu ya Allah, di Mina itu tempatnya sangat terbatas sehingga orang untuk tidur normal tidak bisa, sampai ya salah satu harus ada yang duduk, harus ada yang di luar, harus ada yang masya Allah itu ya. Wah itu kalau tidak sabar, waduh, isinya ngamuk tok itu, isinya ngamuk tok ya. Ya. Sehingga memang Allah sampai itu memesan itu, berbekallah, dan bekal yang terbaik itu adalah takwa, dan itu saya kira yang memang sangat penting untuk ditekankan ya. Jadi rupa-rupanya dalam ibadah haji itu memang kita sudah dilatih sedemikian rupa ya untuk kemudian bisa punya akhlak yang baik, terutama sekali dalam hal hubungan sosial kita, ya. Kalau haji itu kan hubungannya dengan vertikal kepada Allah. Tapi jangan lupa ya. Tadi saya katakan bahwa yang namanya haji kalau terkait dengan manasiknya yang hubungannya dengan Allah itu insya Allah gampang lah, bisa selesai semua itu. Justru yang menjadi persoalan ketika haji itu adalah yang terkait dengan persoalan hubungan kemanusiaan di sana itu loh. Ya. Wong dengan temannya aja kadang-kadang padon dengan ya begitu ya, masya Allah ya. Jadi itu yang perlu betul-betul mendapatkan pembekalan yang memadai memang untuk supaya bisa berhaji dengan baik ya. Nah ibu-ibu yang saya hormati ya, mau bapak-bapak lagi ya, ibu-ibu ya yang saya hormati ya. Nah haji itu sekali lagi merupakan kewajiban yang luar biasa, menjadi rukun Islam penyempurna ya, termasuk menjadi cabang iman yang bisa menyempurnakan iman kita. Ya, sekali lagi
kalau dilaksanakan pasti mendapatkan pahala yang luar biasa, ya. Tapi kalau ditinggalkan, ya tadi itu, ya, berefek kepada dosa. Dan pahalanya atau fadilahnya, saya kira kita semua sudah tahu persis, ya. Orang itu apabila dengan berhaji, lalu kemudian dia mendapatkan haji yang mabrur, ya, apa balasannya? Tidak lain adalah surga. Ya, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Ya. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan untuk haji yang mabrur itu kecuali surga. Ya. Nah justru terkait dengan haji itu yang paling penting itu malah justru pasca haji. Ya. Kalau pada saat hajinya, insya Allah kita itu kan sudah betul-betul niat, ya, sehingga kemudian ya tadi itu manasiknya dipelajari, terus ketika di sana ya kita sudah berbekal dengan bekal takwa tadi sedapat mungkin, ya, sehingga kita berharaplah ketika di sana itu ya hubungan sosial kita ya baik, ya, sehingga kemudian lalu mendapatkan haji mabrur tadi itu. Nah, haji mabrur itu apa sesungguhnya? Haji mabrur itu sering difahami kalau dari si kebahasaan, mabrur itu adalah orang yang mendapatkan kebaikan. Ya. Artinya apa berarti? Berarti kalau orang setelah berhaji itu mestinya ya bertambah kebaikannya dalam semua halnya, mestinya begitu. Ya. Jadi mabrur itu bertambah kebaikannya. Kalau bir sendiri itu kebaikan, ya. Makanya birrul walidain itu baik kepada orang tua, ya, hormat kepada orang tua, berbakti pada orang tua itu bir. Nah, mabrur itu merupakan kata yang berasal dari kata-kata sama dengan albir itu, ya, albirru itu atau birrul walidain itu. Ya. Nah, intinya sekali lagi orang yang sehabis pergi haji itu diharapkan menjadi haji yang mabrur, haji yang kemudian berdampak pada kebaikan. Nah, lagi-lagi ya, nuwun sewu ibu-ibu, ya, terkait dengan haji mabrur itu, kalau kita merujuk kepada yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW, ya, itu ternyata juga kaitannya itu tidak lagi dengan dimensi vertikal, ya, tapi lebih pada dimensi horizontal, dimensi hubungan kita dengan sama manusia, ya. Ya. Nabi mengatakan, ya, ketika ditanya mal hajjul mabrur ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, apa yang disebut dengan haji yang mabrur itu? Ya. Apa jawab Nabi? Ya. Ya. It'amut ta'am, ya, wa ifsya'us salam, ya, watibul kalam, ya. Jadi ciri haji mabrur itu ada 3 itu, ya. Jadi memang Rasulullah pernah ditanya itu dengan jawaban yang berbeda, ya. Suatu ketika it'amut ta'am wa ifsya'us salam, tapi di kesempatan yang lain it'amut ta'am wa tibul kalam. It'amut ta'am itu disebut 2 kali, ya. Berarti kalau digabungkan itu berarti ada 3, ya. It'amut ta'am itu memberi makan orang yang membutuhkan tentu saja, lalu kemudian menyebarkan salam, dan yang ketiga adalah orang yang tutur katanya baik, ya. Nah, sehingga ya aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pergi haji itu, ya memang ya paling tidak setelah pergi haji itu kemudian nampak ada perubahan di dalam 3 hal ini, ya.
Yang semula mungkin barangkali ya agak susah bersedekah, agak susah berderma, ya. Tapi begitu pergi haji, sudah pergi haji menjadi mudah untuk berbagi, ya. Memberi makan orang yang membutuhkan, ya. Jadi ini bentuk nyata perubahan yang dituntut orang yang sudah pergi haji itu, ya, menjadi mudah berbagi. Ya, orang yang bisa pergi haji itu kan pada umumnya orang yang insya Allah dari sisi ekonomi sudah selesai lah, ya, sehingga untuk kepentingan dirinya sendiri itu insya Allah sudah cukup. Nah, sehingga ya mau berbagi itu. Ya. Bahkan ya tidak hanya mau tapi kemudian mudah berbagi, gampang berbagi, senang berbagi, ya. Nah, itu. Ya, terutama memberi makan itu, ya. Oke. Lalu yang kedua, ya, itu ifsya'us salam, ya. Orang yang sudah pergi haji itu mestinya ya suka menebarkan salam. Ya, salam jangan hanya difahami secara verbal, ya. Kalau ketemu orang mengucapkan assalamualaikum, 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 itu sudah betul, tidak salah. Ya. Tapi jangan hanya berhenti di situ. Ya. Kalau hanya mengucapkan assalamualaikum itu berarti ya menyebarkan salam secara verbal. Tapi kalau substansinya salam itu kan maknanya keselamatan, ya, kedamaian, ya, kesejahteraan, ya. Ya. Artinya apa? Kalau orang itu sudah pergi haji, berarti dia ya di samping dirinya sendiri itu selamat, juga mau menyelamatkan orang lain. Ya. Di samping dirinya sendiri itu damai, mau mendamaikan orang lain. Di samping dirinya sendiri itu sudah sejahtera, mau mensejahterakan orang lain. Sehingga Islam itu jangan hanya untuk dirinya sendiri, ya. Bahagia, senang, ya. Wah, yang penting aku kan wis selamat, yang penting aku wis damai, yang penting aku kan wis kepenak. Enggak. Seorang muslim kemudian dituntut untuk mau menebarkan salam. Sekali lagi, salam tidak hanya dalam pengertian verbal kata-kata, ya, tapi kemudian lebih kepada tindakan yang mau berbagi keselamatan, berbagi kesejahteraan, berbagi kedamaian, ya, begitu. Nah, orang yang pergi haji dituntut untuk bisa seperti itu, ya. Nah, yang terakhir, ya, tibul kalam atau tayyibul kalam, ya. Jadi tutur kata yang indah, yang baik, ya. Nah, ini juga secara khusus disebut Nabi terkait dengan ciri orang yang mendapatkan predikat haji mabrur itu. Sehingga ini ya menjadi sangat penting untuk kita perhatikan kalau kita ingin mau disebut punya predikat haji yang mabrur itu, ya. Nah, lebih-lebih di era sekarang ini, ya, era medsos ini, ya. Ya, tutur kata yang baik tidak hanya tutur kata yang muncul dari mulut kita, ya, dari jari-jari kita itu, ya, lewat pesan-pesan di WA apa segala macam itu juga harus hati-hati. Jangan sampai apa yang kita bikin status di WA atau di apa saja itu, ya, itu kemudian bisa berdampak yang tidak baik, ya. Nah, ini seorang yang haji mabrur juga dituntut untuk punya predikat yang semacam itu, ya. Nah, yang terakhir, ya. Nah, kalau memang Nabi itu memberikan katakanlah semacam ciri-ciri untuk mengenali siapa orang yang haji mabrur dan tidak, ya, itu berarti ya mudah-mudahan lah, ya, 3 ciri ini kemudian menjadi bagian yang harus kita perjuangkan dalam hidup kita ini, ya, untuk supaya agar haji kita itu ya haji mabrur itu. Jadi makanya mabrur itu perlu dijaga itu kan. Jadi yang menjaga siapa? Diri kita sendiri.
Di samping kita dulu berdoa, ya Allah mudah-mudahan haji kita haji yang mabrur, itu kita sendiri harus menjaga. Lah menjaga haji yang mabrur itu bagaimana? Ya dengan ini. Ya, dengan memenuhi kriteria yang diberikan oleh Nabi kita ini. Ya. Jadi kalau kita yang sudah pergi haji kok lalu kemudian lalu suka berbagi, suka memberi makan kepada orang lain, ya, menebarkan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan pada orang lain, ya, ucapannya juga enak, ya, lembut, ya, maknyes, ya, tidak nyakiti, tidak marake telinga merah, ya. Wah itu insya Allah berarti kita bolehlah berharap haji kita itu menjadi haji yang mabrur. Nah mudah-mudahan kita semua yang sudah pergi haji, sekali lagi haji kita dijadikan oleh Allah haji yang mabrur, sehingga tidak sia-sia haji kita itu. Bagi yang belum, ya, mudah-mudahan segera Allah memberikan kesempatan untuk bisa pergi haji. Ya, tapi kalau memang sampai Allah mentakdirkan lain kok belum haji, ya itu ya apa namanya, memang ya belum berkesempatan begitu, ya, sehingga ya mohon diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira kalau memang tidak pergi hajinya itu karena tidak mampu, saya kira tidak masalah, ya. Memang sekali lagi wong yang diwajibkan pergi haji itu hanya untuk orang yang mampu, ya, saya kira itu, ya. Demikian ibu-ibu yang saya hormati, ya, sudah menjelang maghrib, untuk pembicaraan mengenai cabang iman yang ke-25, yakni haji ini sudah selesai, ya. Dan insya Allah dalam pertemuan yang berikutnya nanti kita akan sambung dengan cabang iman yang berikutnya, ya, cabang iman yang nomor 26, ya, yang kalau berdasarkan buku yang ibu-ibu punya itu, ya, yakni berjihad atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi berjihad dan berjuang di jalan Allah itu juga merupakan cabang dari iman, ya. Insyaallah mudah-mudahan kita masih diberi umur panjang, ya, bisa nanti meneruskan kajian kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.